semuanya, balik lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Nah, kali ini di episode ke-30 ini, saya, Zahra, kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu UKM berjiwa sosial di Untirta. Nah, sebelumnya kita kenal dulu ya sama kakak-kakak dari UKM KSE PMI Untirta. Yo, Eka, halo. Halo. Boleh nih perkenalkan diri dulu. Oke, halo Kak Zahra dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nazima Fadila. Saya selaku Sekretaris Umum di KSR PMI Untirta dari jurusan akuntansi. Halo teman-teman semua dan Kak Zahra, perkenalkan saya Muhammad Ramdan, sama dari FKIP juga jurusan Pendidikan Kimia. Di sini saya selaku ketua pelaksana dari oprek atau pendaftaran KSR ini. Oke, kita kedatangan orang-orang penting ya di sini. Mungkin teman-teman juga udah penasaran ya, kira-kira KSR PMI itu unit yang kayak gimana sih? Ada apa aja di dalamnya dan lingkupnya tuh sampai mana aja gitu. Oke, jadi sebenarnya KSR PMI Untirta itu adalah unit kegiatan mahasiswa di Untirta. Nah, yang dimana kita tuh bergerak di bidang kemanusiaan, kepalang merah, dan juga pertolongan pertama. Nah, jadi bisa dibilang kita nih wadah gitu, tempat untuk kita belajar mengembangkan soft skill, hard skill, terus jiwa kepemimpinan, dan juga rasa peduli sesama. Di KSR PMI ini juga kita tuh berkedudukan di lingkup pertama itu ada di internal kampus. Nah, kalau di internal kampus tuh ya sama seperti UKM lainnya, kita tuh UKM resmi di bawah naungan Untirta juga, ya. Yang dimana kita tuh mengkoordinasikan kegiatan kemanusiaan dan juga pelayanan medis di lingkungan kampus. Sedangkan untuk di lingkungan eksternalnya itu kita ada di bawah naungan langsung dari PMI Kota Serang. Jadi seluruh standar pelatihan maupun penyaluran aksi relawan kita tuh udah terhubung dan standarisasi langsung oleh PMI Kota Serang tersebut, Kak, kayak gitu. Seru ya. Ada internalnya dan eksternalnya. Iya, betul. Betul sekali. Nah, jadi kegiatan yang ada di KSR ini apa aja sih, Kak? Oke, mungkin tadi udah ke-spill dikit kali ya di pas pembukaan. Nah, jadi kegiatan itu yang pasti seru dan bervariatif banget. Nah, dimana kita tuh nggak belajar soal medis aja gitu, tapi kita juga ada pelatihan rutinitas kepalang merahan. Contohnya kayak ada pertolongan pertama, ada perawat keluarga, ada manajemen bencana, kayak gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kita juga sering ditugaskan sebagai tim medis oleh acara-acara besar di kampus maupun di luar kampus, kayak gitu. Terus juga kita melakukan aksi donor darah maupun respon cepat tanggap bencana kalau misalnya ada bencana alam, kayak gitu, Kak. Kan tadi udah tuh kegiatannya. Sekarang kalau program kerja unggulannya, kira-kira apa aja sih, Kak? Aduh. Nah, untuk program unggulan kita tuh mungkin ada cukup banyak ya, Kak. Nah, dimana kita salah satunya ada juga donor darah rutin. Yeah. Kita sudah pernah melakukan donor darah. Nah, kemudian kita juga ada pengabdian pada masyarakat. Kemudian juga ada pendidikan dan pelatihan dasar untuk nanti anggota baru yang mau bergabung dengan KSR PMI gitu. Nah, serta ada latihan gabungan untuk simulasi bencana juga. Nah, jadi di sini tuh bisa bilang kita dapat paket komplit lah gitu. Jadi keahlian teknisnya dapat, jiwa kepemimpinannya dapat, rasa kemanusiaannya juga dapat, kayak gitu, Kak. Tadi kan sempat di spill ya bagian pengabdian masyarakat. Nah, itu kira-kira ngapain aja sih, Kak? Oke, kebetulan kemarin kita juga udah melaksanakan ya pengabdian pada masyarakat. Nah, itu kebetulan di tempat di Sawaluhur. Nah, itu kita pelatihan. Ada kayak cek kesehatan gratis, Kak, di sana. Kita mengundang warga-warga sekitar untuk datang, terus juga kita ada sosialisasi juga tentang kesehatan, kayak gitu. Jadi pengabdiannya semacam itu, Kak. Seru ya pastinya. Harus banget sih daftar ini. Betul, wajib banget. Wajib. Oh my god. Tadi juga tentang donor darah. Donor darah tuh gimana sih, Kak?
Nah, donor darah nih, kebetulan kemarin kita juga udah ngelakuin 2 donor darah gitu. Yang pertama kita ngelakuin di Untirta Sindang-Sari. Kemudian yang keduanya di sini nih Kak, kebetulan di FK. Iya, dan Mungkin itu teman-teman ada yang donor darah kemarin. iya, kayaknya banyak soalnya antusiasnya banyak banget Kak dari warga FK nih. Keren sih, Keren jiwa banget. manusianya Jiwa ada banget. Iya, Ih, betul. keren. Bahkan mereka ada yang kemarin nggak kebagian untuk Iya. mau donor darah gitu. Oh, Kak. ada kuotanya gitu ya? Iya, kita ada kuotanya gitu kan. Nah, jadi untuk donor darah ini kita bekerja sama dengan UDD PMI-nya gitu. Jadi kita bekerja sama dengan UDD, terus di kegiatan donor darah itu sebelum aksi donor darahnya, diambil darahnya itu kita ada sosialisasi juga gitu tentang donor darahnya tersebut gitu. Jadi pertama diawali dengan sosialisasi, kemudian baru sih aksi donor darahnya itu gitu Kak. Oke, sangat menarik banget ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada donor darah harus ikut sih, Wajib, harus Wajib join. banget. Kalau dilihat-lihat di Instagram tuh kan udah open recruitment ya. Betul, betul, betul. Kira-kira itu tuh dari kapan aja sih Kak? Oke. Tanggalnya, tenggat waktunya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah sangat menunggu ya terkait oprek ini dan sudah banyak sekali antusiasme teman-teman mahasiswa Untirta yang sudah tentang pendaftaran ini. Jadi untuk pendaftaran ini kita sudah buka teman-teman dari tanggal 3 kemarin hari Senin. Nah, tenggatnya tuh dari tanggal 3 Agustus Senin kemarin sampai tanggal 1 September. Kayak gitu. Jadi teman-teman siap-siap itu fisik dan segala macamnya untuk bisa gabung ke KSR ini. Dicatat guys, jangan sampai telat, kelewatan. Aduh, jangan sampai. Jangan sampai. betul, betul, betul. Kira-kira untuk mempersiapkan pendaftarannya nih, kita mau daftar nih. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Terus ada nggak sih persyaratan khusus? Sebetulnya pendaftaran khusus tuh tidak ada. Kita bebas selagi teman-teman mau belajar dan di sini mau punya basic mungkin dari SMA-nya KSR atau enggak, itu semuanya bisa masuk. Yang jelas teman-teman harus bisa mungkin yang punya minat tentang jiwa sosial, tentang kepemimpinan dan tentang delegasi-delegasi itu sangat-sangat boleh gitu. Intinya di sini kita tidak punya persyaratan khusus, hanya teman-teman yang punya berjiwa sosial dan punya kemampuan tinggi gitu dan kemauan tinggi, itu kita boleh banget gabung di KSR ini kayak gitu. Berarti nggak ada batas semesternya gitu mungkin? Untuk batas semester itu kita dimulai dari angkatan 2026 ini sampai 2024 kayak gitu. Itu masih bisa kayak gitu. Yang 2024 masih bisa ya, belum telat nih, belum telat. Belum. Masih bisa join. Masih bisa join, tenang aja. Kalau tahapan dan rangkaiannya sendiri gimana sih Kak? Oke, untuk tahapannya sendiri kita ada 2, itu ada landak ruangan dan landak lapangan. Jadi mungkin saya kenalin dulu kali ya untuk landak itu sendiri itu apa sebetulnya. Jadi landak sendiri itu adalah serangkaian kegiatan pelatihan dasar mengenai kepalang merahan dan manajemen bencana yang dilaksanakan 1 kali. Jadi teman-teman nanti yang mau gabung ke KSR akan ada pelatihan di mana yang pertama itu ada landak ruangan. Di sana teman-teman akan mendapatkan materi-materi mengenai kepalang merahan, mengenai pertolongan pertama, bahkan mengenai manajemen bencana. Karena di sini kita landak sendiri itu sudah seperti disampaikan oleh Kak Najima tadi, kita dinaungi oleh KSR PMI Kota langsung ya. Jadi kita memang disiapkan untuk juga selain tim medis, tapi juga disiapkan untuk menjadi relawan bencana ketika nanti mungkin ada bencana suatu saat nanti kayak gitu. Banyak banget benefitnya dari tadi. Betul. Harus wajib banget join. Wajib banget. Betul banget. Nah, untuk teman-teman yang udah tertarik nih Kak, udah mau kayaknya banyak juga nih yang yang excited banget nih pengen daftar. Iya. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Kak? Tipsnya nggak ada tips khusus sih sebetulnya. Yang penting teman-teman punya kemauan aja, karena di sini kita belajar mulai dari nol gitu. Ya, Kita belajar bareng-bareng mulai dari mungkin teman-teman yang belum tahu sebetulnya KSR kepalang merahan itu apa. Nah, itu nanti kita akan kenalkan gitu di landak ruangan nanti. Nanti teman-teman juga yang belum tahu tentang pertolongan pertama, nanti juga kita akan belajar gitu dari nol. Jadi teman-teman kita tidak ada tips
apa-apa, yang penting teman-teman punya kemauan tinggi kayak gitu. Intinya kemauannya ya Kak Iya, ya. betul. Ada niat dan kemauan. Iya, benar banget. Kalau nggak ada itu susah. Susah, gitu ya. iya. Susah banget. Tapi balik lagi nih tadi, kalau ada kegiatan rutin gitu, kira-kira di hari apa aja sih Kak? Terus di mana biasanya? Nah, kalau untuk kegiatan rutin itu biasanya kita kayak sebulan 2 kali gitu. Nah, itu untuk pelatihannya itu di markas kita punya markas Wih, di ada Pakupatan. Iya. Oh, Biasanya kita juga wow. ngundang pematerinya dari Dari luar. PMI Kota Serang gitu. Kan karena kita di bawah naungan PMI Kota Oh, Serang iya. juga kan. Ya, jadi kita ada pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Jadi, Pasti banyak banget ilmu yang didapat ya. ilmunya. Betul. Jadi kita selalu dapat ilmu-ilmu terus gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira ada nggak sih pesan dan ajakan untuk teman-teman yang masih maju mundur nih mau daftarnya, bingung kayak ragu? Mungkin dari saya, buat teman-teman yang masih ragu atau misalkan masih mikir-mikir gitu, stop berpikiran seperti itu, karena di KSR ini banyak sekali yang akan teman-teman temui, pengalaman-pengalaman baru, mulai dari tentang sosialisasi, tentang pengabdian dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita tidak membatasi jurusan. Kemarin tuh sempat ada yang ragu karena dia dari teknik. Enggak teman-teman ya, kita semuanya selagi mahasiswa Untirta kita tetap membuka. Jadi jangan ragu-ragu. Kita di sini berproses bareng-bareng menjadi relawan yang tangguh. Udah sih cukup kayak gitu. Oke, itu dia perbincangan seru kita seputar KSR. Terima kasih kepada Kak Ramdan dan juga Kak Nazima sebagai narasumber kita hari ini. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan see you di next episode. Bye-bye!